Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang materi pengertian Al-Quran. Dalam pengertian Al-Quran, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pengertian Al-Quran, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah. Yang kedua, kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Apa saja nama-nama Al-Quran yang harus kita ketahui. Kemudian kita juga perlu bukti yang menunjukkan bahwa nama-nama Al-Quran tersebut memang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah perilaku Qur'ani. Artinya bagaimana kita menunjukkan sikap atau perilaku sebagai orang yang beriman kepada kitab Al-Quran. Selanjutnya, kita langsung kepada pembahasan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ditinjau dari segi bahasa atau etimologi itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran itu diambil dari kata-kata qoro'a. Apa itu qoro'a? Yaitu membaca atau kita sebut dengan bacaan. Kemudian, menurut pendapat Al-Asy'ari, Al-Quran diambil dari kata-kata korona. Apa itu korona? Yaitu menggabungkan antara satu surat dengan surat yang lain. Itu menurut Al-Asy'ari. Kemudian, menurut Al-Farra, Al-Quran itu diambil dari kata-kata qoro'in, yaitu jama dari qarinah, yang artinya adalah petunjuk. Karena menurutnya Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kemudian, menurut Az-Zujjaj, Al-Quran itu diambil dari kata-kata Al-Qur'u yang artinya kumpulan. Kumpulan wahyu-wahyu Allah itulah Al-Quran. Demikian menurut pendapat Az-Zujjaj. Namun, lain dari yang sebelumnya, menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran itu tidak diambil dari kata apapun, melainkan merupakan isim alam, yaitu sudah memang namanya Al-Quran sejak awal. Tidak diambil dari kata-kata qoro'a, tidak diambil dari kata-kata korona, tidak diambil dari kata-kata qoro'in, ataupun tidak diambil dari kata-kata Al-Qur'u. Tapi kalau menurut Asy-Syafi'i ini, Al-Quran memang adalah isim alam, sudah dari sanahnya bernama Al-Quran. Demikian arti Al-Quran menurut bahasa. Selanjutnya, Al-Quran menurut istilah atau sering kita sebut dengan menurut terminologi. Ada 3 pendapat utama tentang makna Al-Quran. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudori Beg. Menurut Syekh Muhammad Khudori Beg, Al-Quran adalah Al-Qur'anu huwal lafdul arabiyyu al-munazzalu 'alan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadakkuri wa tadabburi al-manqul mutawatiran. Wahuwa madaffataini al-mabdu'u bisuratil Fatihah wal muhtatamu bisuratin Nas. Jadi menurut Syekh Muhammad Hudori Beg, bahwa Al-Quran itu adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami
isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Demikian menurut Syekh Muhammad Hudori Bey. Namun berbeda halnya dengan pendapat Subhi Saleh. Kalau menurut Subhi Saleh, Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-munazzalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu alaihi bitawatturi al-muta'abbadu bitilawati. Artinya, kitab Allah adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Itu makna Al-Quran menurut Subhi Saleh. Bagaimana Al-Quran menurut Muhammad Abdu? Menurut Muhammad Abdu, Al-Qur'anu huwal kitabu al-maktubu fil masahif al-mahfuz man fi suduri al-anna bihifdihi minal muslimin. Menurut Muhammad Abdu, Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Selanjutnya adalah tentang nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu diantaranya adalah yang pertama Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ditinjau dari makna bahasanya yaitu bacaan atau yang dibaca. Nah, kata Al-Quran itu disebutkan diantaranya dalam salah satu ayat yang berbunyi Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, ini yang menunjukkan bahwa nama Al-Quran itu sudah tercantum di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, nama Al-Quran sering disebut dalam Al-Quran dengan istilah Alkitab, yaitu Kitabullah atau yang ditulis atau tulisan. Nah, Alkitab ini pun beberapa ayat disebutkan terkait dengan nama Alkitab di dalam Al-Quran atau Alkitab ini merupakan bagian dari nama Al-Quran. Dari mana taunya? Salah satu ayat yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang ketiga, Al-Quran disebut juga Al-Furqan, yang artinya pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Kemudian yang keempat, Al-Quran disebut juga Al-Dzikr. Apa itu Al-Dzikr? Pemberi peringatan. Sebagaimana dalam salah satu ayat dikatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dan yang kelima, Al-Quran disebut juga dengan At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Demikian nama-nama Al-Quran. Selanjutnya, evaluasi terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan Anda semua pahami. Jika kalian sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini, berarti minimal kalian sudah paham dan sudah tahu terkait dengan materi pengertian Al-Quran tadi. Ya.
Yang pertama, jelaskan arti Al-Quran menurut bahasa. Silakan kalian jelaskan dan nanti akan Ibu ambil nilainya. Yang kedua, sebutkan nama-nama Al-Quran berikut artinya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang ketiga, bacakan ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran terjamin keasliannya. Silakan. Apakah kalian sudah bisa menunjukkan atau membacakan ayat yang terkait dengan itu? Kemudian yang keempat, jelaskan arti Al-Quran. Sebetulnya harus ada 3, yaitu baik menurut Syekh Muhammad Hudaribe, baik menurut Subhi Saleh, ataupun menurut Muhammad Abduh. Nah, ketiga ini kalau kalian harus bisa membedakan makna Al-Quran menurut 3 tokoh tersebut. Dan yang terakhir, berikan contoh sikap yang mencerminkan beriman kepada Al-Quran atau yang kita sebut dengan perilaku Qurani. Itu seperti apa? Baik, kita lanjut saja. Berikutnya kita akan menyimak dan membahas tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang pertama, kaifiat diturunkannya Al-Quran ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar atau kita sebut dengan Lailatul Qadar, sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Itu pendapat yang pertama. Jadi, menurut pendapat yang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Yang kedua, menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Atau Al-Quran diturunkan 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun. Atau Al-Quran diturunkan 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Itu pendapat yang kedua. Bagaimana pendapat yang ketiga? Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar atau di malam Al-Qadar yang sering kita sebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu secara berangsur-angsur ya dalam berbagai waktu. Nah, ini adalah pandangan atau pendapat yang ketiga terkait dengan kaifiat diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya adalah pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Ada pendapat itu. Bagaimana 3 kali atau 3 tahap penurunan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke Lauhil Mahfuz oleh Allah. Setelah dari Lauhil Mahfuz, baru diturunkan ke Baitul Izzah yang kita sebut dengan langit dunia. Nah, dari langit dunia itulah baru diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah waktu dan tempat diturunkannya Al-Quran. Ya. Diturunkannya Al-Quran itu disepakati dalam qaul ulama selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah, tepatnya ketika Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji perpisahan.
Dan itu terjadi pada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Itulah pertama kali Al-Quran diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, disitulah dilakukan oleh Jibril Al-Amin untuk menyampaikan kabar tersebut langsung kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, itulah waktu dan tempat diturunkannya Al-Quran pertama. Kemudian fase penulisan Al-Quran. Ada berapa fase? Yang pertama, fase ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad, tahap penulisan belum terlalu banyak karena sahabat itu lebih fokus atau ditamakan dengan menghafal. Jadi pada tahap ini, hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada penulisan. Namun, tulisan itu sudah mulai berjalan walaupun hanya melalui sarana seadanya pada saat itu. Dari sarana apa saja mereka menuliskan ketika ayat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad? Ada yang menulis lewat pelepah kurma, ada yang menulis dengan potongan kulit, ada yang menulis melalui permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Nah, itu penulisan pada saat zaman Nabi Muhammad melalui media tersebut. Seadanya yang mereka bisa untuk menulis. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, nah banyak sahabat saat itu yang sudah mulai berguguran dalam peperangan. Sehingga Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran agar tidak hilang. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang pernah ditulis pada zaman Nabi melalui berbagai media seadanya saat itu dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, baru kemudian pada masa berikutnya, yaitu pada masa Umar bin Khattab, barulah ada inisiatif untuk menuliskan ulang dalam media yang berbeda. Hingga akhirnya fase berikutnya pada zaman Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan itulah dikenal dengan periode ketiga, proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Kemudian Utsman bin Affan ini memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham radhiyallahu an untuk mengumpulkan dan menuliskannya dan memperbanyak apa yang sudah mereka tulis. Inilah fase penulisan Al-Quran di masa-masa awal, sebelum kita terima seperti kondisi saat ini. Itulah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu berikan kesempatan setelah ini. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.